Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita masuk ke DCWT kita, gue ingin ucapkan dulu selamat Idul Adha bagi lo yang merayakan. Semoga berkatnya makin melimpah ya. Dan buat lo yang mulai dapat banyak daging kurban ya, apalagi kambing, hati-hati jangan kebanyakan, takut darah tinggi ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,21% dengan total market cap di 2,42 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sedikit 0,01 dan volume juga turun sebesar 1%-an. Kita bisa di sini untuk Bitcoin terjadi rally tipis sebesar 0,34%, tetapi yang penting sebenarnya bukan rally-nya. Dia berhasil ya menjadikan MA50 sebagai support, at least kemarin ya. Walaupun tanggal 14-nya kemarin sempat tipis daily close, tetapi reclaim tanggal 15 dan 16 terbukti dia mulai mantul ya. Bang, berarti udah aman belum? Ya, belum sih. Kenapa? Karena secara struktur masih terbentuknya lower low, lower high. Sorry, bukan lower low ya. Ini suatu lower high dan membuat low, lower high lagi, lower low, lower high dan lower low lagi. Nah, kalau sampai ini terjadi suatu lower high lagi dan dia jebol, ya udah berarti strukturnya masih bearish gitu ya. Selama masih belum ada perubahan struktur ya, masih membuat pola yang sama lower low lower high, maka masih cenderung bearish. Ini bisa berubah menjadi bullish apabila Bitcoin bisa daily close di atas dari 68.270, yaitu artinya memecahkan struktur. Tetapi di angka situ sudah mulai ada MA20 gitu ya. Jadi lagi-lagi gue sudah bahas dari kemarin-kemarin ya, pemecah momentum adalah saat Bitcoin atau aset apapun lah sebenarnya ya, menembus MA20 dan 50. Kemarin 20 udah. Kalau 50 belum berarti masih ada kesempatan. Tapi kalau jebol juga MA50 biasanya akan berlanjut momentumnya. Selama apa? Ya bisa beda-beda tergantung trennya ya. Nah, intinya kalau tembus dua-duanya biasanya mulai berubah struktur dan momentumnya bisa berlanjut. Tapi kalau gagal biasanya bisa penerusan ya. Penerusan momentum sebelumnya begitu. Kayak di sini nih ya. Kayak di sini dia membuat suatu lower low, lower high, MA20 berhasil nih di reclaim. Tapi MA50-nya enggak, udahnya apa? Ya turun lagi. Gitu. Tapi saat dia berhasil reclaim dua-duanya biasanya bisa melanjutkan momentum reversal. Begitu ya. Oke, next kita geser ke ini ya, news. News ini datang dari, well, technically ini dari Jerman sih ya. Tapi gue baru tahu ternyata Deutsche Telekom itu punya T-Mobile ya. T-Mobile itu perusahaan US tau gue. Intinya apa? Si Deutsche Telekom ini sebentar lagi akan mining Bitcoin in addition untuk selain dari running nodes. Jadi lagi-lagi sebenarnya ya. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa bang emang banyak gitu yang adopsi kripto gitu. Adopsi kripto yang banyak. Ya pada faktanya ternyata ya banyak. T-Mobile tuh bukan perusahaan kecil ya. T-Mobile tuh mungkin paling gampangnya kalau disamakan ya kayak di Indo tuh mungkin Telkomsel mungkin ya atau XL gitu. Mereka provider internet dan juga technically kayaknya dia juga ngedistribute HP juga di singkat gua di US ya. Nah, mereka saja mulai melihat bahwa oke, ini satu peluang ya. Jadi lagi-lagi kalau buat yang masih bertanya-tanya, Bang, emang banyak yang adopsi kripto gitu di luar cuma selain profit? Ya ada. Dari teknologinya ada, bahkan para pemain-pemain besar di teknologi pun mulai masuk ke dalam mining Bitcoin. Begitu. Nah, ini jangan-jangan berarti juga menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mungkin mendukung Trump, maybe. Karena ya kalau T-Mobile mau mulai masuk ke dalam Bitcoin mining, itu berarti seagenda sama Trump yang sangat pro miner sekarang ya. Yang tentunya in contrast dibandingkan dengan Biden yang cenderung akan mencekik ya miners begitu ya. Ya politik lah, politik. Next kita geser ke sini. Bang, sideways nih bang, apakah ini pertanda kita akan lanjut naik? Menurut gue bisa banget. Bisa banget naik kalau tidak ada terjadi fundamental yang ekstrim. Contohnya seperti resesi. Kalau The Fed berhasil lolos dari resesi, menurut gue bisa-bisa aja kayak gini. Kenapa enggak ya? Nah, tapi kalau terjadi resesi ya kita bisa ingat juga ya kalau kita mau ngomong di sini ya harusnya rally-rally aja dong, lanjut aja bisa ya. Tapi faktanya enggak. Nah, ini terjadi karena ada resesi. Di sini nggak ada resesi. Nah, saat tidak terjadi resesi ya pada faktanya bisa lanjut-lanjut aja. Dan kalau arguably
tiap habis halving itu sideways, enggak juga. Di sini termasuknya dump ya. Kalau lo lihat di 2016 itu datanya kan di sini nih ya. Waduh, kecoret ya. Bisa di sini pada faktanya itu halving ke berapa tuh 2016 tuh? Halving kedua ya. Nah, setelah halving itu dia ada koreksi dulu sih sebenarnya ya, ada corrective movement dulu gitu. Jadi ya tetap aja gitu ya. Nggak selalu sama dari halving ke halving begitu. Tinggal pertanyaannya makroekonomiknya ada apa? Kalau di makroekonomiknya ada hal besar, ya contoh seperti cycle kemarin ada resesi, ya kita harus siap dengan potensi seperti ini gitu loh. Tapi kalau tidak terjadi resesi, ya sudah kita bisa langsung lanjut lagi begitu ya. Oke, next kita geser ke economic calendar. Untuk hari ini coba kita intip dulu ada yang penting atau tidak. Seingat gua enggak sih ya. Hari ini dari US tidak ada apa-apa ya. Besok hari Selasa dari US akan ada ini retail sales dan core retail sales. Ini penting ya. That's it. Oke. Kita balik lagi ke makro ya. Untuk sekarang kita mungkin pengen bahas indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kondisinya itu ya sekarang kita bisa lihat ya otomatis belum sebentar hari ini ini hari Senin ya, gue ingat ini hari Minggu, kemarin hari Minggu kita bisa lihat dia udah mulai buka lagi market tapi belum ada momentum yang besar sih. Jadi selama indeks dolar cenderung menguat tentunya korelasinya adalah negatif ke kripto ya, semakin dia menguat semakin kripto cenderung akan melemah dan vice versa ya. Apabila dia turun, maka ini kecenderungannya akan membuat kripto meningkat, begitu ya. Oke, selanjutnya Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia mulai lanjut turun ya. Ini yang minimal 3 hari terakhir lah mulai lanjut turun. Bang, altcoin season nggak? Jujurnya gini deh, selama dia masih belum kontak EMA 200 itu masih belum bisa dibilang masuk ke altcoin season begitu. Tapi kalau gue pribadi udah mulailah melakukan akumulasi. Tapi lagi-lagi akumulasi yang gue lakukan itu cuma setengah bahkan sampai cuma 1/4 peluru. Kenapa bang? Ya karena lagi-lagi kita masih ada resiko. Itu satu. Dan kedua kita masih dalam masa-masa QT. Masa-masa QT itu adalah interest rate tinggi, balance sheet turun gitu. Nah kita bisa di sini nih. Yang biru ini balance sheet, interest rate itu yang warna orange. Dia masih tinggi dan balance sheet masih turun ya si interest rate-nya. Artinya apa? Artinya ini masih QT dan historically speaking saat QT itu bukanlah masa-masa yang terbaik untuk altcoins ya. Walaupun akan ada 1-2 exception seperti mungkin Solana, mungkin apalagi Binance gitu ya. Tetapi in general di masa-masa QT Bitcoin dominance akan mendominasi seperti yang kita bisa di sini nih, mendominasi. Tapi kebalikannya, waktu mulai terjadi QE di mana balance sheet meningkat ya dan interest rate rendah ya. Kita bisa di sini apa yang terjadi? Altcoin season mulai bertebaran. Ini ada sekali, ini ada lagi. Nah, waktu balance sheet terus naik dan interest rate udah stuck di bawah seperti ini, yang terjadi adalah altcoin season besar-besaran seperti di sini. Nah orang tuh ingetnya cuma di sini altcoins tuh outperform BTC. Padahal pada faktanya masa-masa ini gitu ya itu cuma short lived gitu, nggak terlalu lama. Kita ambil lah dari sini ya, dari sini ke sini tuh ya 100 harian lah gitu. Sisanya udahnya ya ada ranging lagi gitu. Nah jadi makanya gue ingetin kenapa di awal dari bull market gue lebih prefer banyaknya itu di BTC. Kedua Ethereum sisanya ya dikit-dikit di altcoins boleh lah gitu. Siapa tahu dapat kayak Solana. Puji Tuhan gue dapet Solana, BNB dapat ya. Nah tapi lagi-lagi itu cherry picking gitu, kita susah gitu ya karena ada ribuan altcoins, kita nggak tahu mana yang bakal outperform BTC. In general akan kalah di awal bull market. Makanya kenapa kayak ini CEO dari Thrift ngomong itu bijak banget menurut gue ya. Kata dia kesalahan terbesar dari crypto newbies adalah tidak punya BTC di portofolio mereka. Kenapa? Karena saat turun dia bilang disitulah alts akan hancur-hancuran. BTC cuma turun 10, alts bisa turun 20-30. Ya kurang lebih paraphrasing seperti itu. Benar banget, itu kesalahan terbesar dari para newbies. Newbies nggak punya BTC, nggak punya Ethereum di porto mereka karena berpikir buat apa?
lihat nih waktu di sini altcoins A, B, C ngepumpnya lebih gila daripada BTC. Bener, di sini habislah itu altcoins begitu ya. Lagi-lagi cuma sedikit altcoins yang bisa outperform. Paling yang gua tahu gitu ya itu di bawah dari 10 yang gua tahu ya. Mungkin ada beberapa lain lo tahu juga, tapi in general di awal dribble market mendingan pegang BTC begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan ingatkan bagi para newbies, ya seperti yang tadi gue bilang, jangan lupa ya, tetap punya exposure di Bitcoin. Begitu. Bahkan kalau buat lu para newbies, gue sarankan jangan sentuh dulu odds. Sampai kapan bang? Sampai satu cycle. Atau at least sampai QE. Kalau sekarang lu pegang alts, dipaksain pegang alts gitu ya, itu biasanya lu akan panik kalau sampai terjadi koreksi signifikan gitu. BTC koreksi signifikan, alts ngedam, biasanya ngedam ekstrim gitu. Jadi maka dari itu, kalau buat lu para newbies gitu ya, yang masih belum tahu apa-apa, masih belum ngerti fundamental, TA dan seterusnya, lebih baik akumulasinya lebih fokus ke BTC atau Ethereum bolehlah sedikit-sedikit. Tapi alts kalau bisa sih dilupakan dulu gitu. Kalau udah gatel banget, tunggu sampai QE minimal. Kalau sudah QE bolehlah pertimbangkan ya. Oke, sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita langsung aja masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Jadi untuk buy limit sih arguably ini buy limit ke-3 sih ya sebenarnya ya. Jadi untuk sekarang ya tinggal satu aja, buy limit di angka 6 ya, di EMA 50 lah, kurang lebih di 66.200-an ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya gimana bang? Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 50 ya. Hari ini udah belum ya? Coba kita cek. Udah. Berarti kita sudah punya posisi long nih. Nah, posisi long kita target TP ini mana? Target TP posisi long kita bisa pertimbangkan di angka 67.610 ya. Itu kurang lebih untuk posisi long di Bitcoin ya. Untuk posisi shortnya gimana? Posisi shortnya tinggal kita balik aja logikanya. Retest 1, retest 2 di 67.600-an. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 66.200-an. Atau nanti bisa juga di MA50. Begitu ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia mulai retest ke 3.639. Bahkan sudah terjadi retest 1, retest 2. Artinya kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas di angka 3.521 ya, karena sudah terjadi 2 kali retest ya. Nah, target TP kita di 3.521 untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya.
Retest 1, retest 2 di angka 3.521, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 3.639 atau maybe by that time MA20 sudah cukup dekat dan bisa juga jadi target TP yang lebih konservatif ya. Itu kurang lebih untuk di Ethereum ya, secara setupnya seperti itu. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia berhasil reclaim di 148,42, artinya buy limit secara spot kembali aktif ya di situ. Buy limit kedua, buy limit ketiga di 144,14. Untuk posisi futuresnya retest 1 sudah terjadi di angka 148,42. Apabila besok daily close masih bisa di atas dari 148,42, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di MA50 ya. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo dia mulai kehilangan support sepertinya ya. Jadi buy limit 1, 2, 3 ya technically belum tembus sih. Jadi untuk sekarang posisi spotnya harusnya udah kena karena sekarang running udah di bawah dari 1,16 ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya technically speaking kita sudah dapat karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 1,16 sebagai support ya. Kita lihat besok pagi. Kalau daily close dari Ondo di bawah dari 1,16, maka kita cut loss. Tapi kalau ternyata daily close-nya masih di atas dari 1,16, ya kita pertahankan posisi long kita ya. Target TP posisi long kita by the way di angka 1,24449. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo lagi tadi Ondo. Not, sorry salah baca ya. Untuk Not dia tidak ada setup posisi long karena kemarin lusa retest pertama, kemarin tidak terjadi retest kedua. Jadi otomatis kita nggak buka posisi long ya. Sekarang posisi spotnya buy limit pertama sudah kena. Buy limit kedua di MA20 boleh dipisah dan buy limit ketiga di 0,011584 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Dan kurang lebih untuk DCWT kita pada hari ini seperti itu ya. Gue ingatkan lagi ya, beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ke depannya adalah data-data US yang cenderung menyangkut ke tingkat pengangguran ya, seperti unemployment rate, seperti NFP ya. Lalu juga selain dari itu mungkin yang kita harus pikirkan lagi adalah initial jobless claim, dan juga tentunya kita harus ingat soal GDP ya. Kalau 3 atau 4 itu datanya merah mulu ya, semakin besar potensi resesi gitu. Dan satu lagi ya, Jerome Powell dia menyatakan bahwa di tahun ini rencananya hanya akan terjadi sekali saja penurunan interest rate ya. Itu kemarin sudah pernah dibahas di FOMC gitu. Mereka sudah sepakat sekali dalam setahun. Nah, kalau sampai the Fed lebih dari sekali, artinya apa? Artinya mereka merasa bahwa ya kondisi ekonomi Amerika tidak sesuai dengan pemikiran mereka di awal. Nah, itu juga bisa menjadi suatu tanda bahwa possibility untuk resesi semakin besar ya. Jadi lihat beberapa hal itu ya, kalau sudah mulai semakin terlihat tanda-tandanya ya harus lebih hati-hati. Begitu. Mungkin buat lu yang masih full peluru bisa pertimbangkan untuk kecilin setengah peluru or maybe cuma tinggal 25%. Gitu. Tetapi jangan sampai stop akumulasi karena lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu apakah akan terjadi resesi atau tidak. Supaya menghindari rasa FOMO lu, jangan beli waktu ngepump ya sekarang, walaupun kesannya ada possibility masih bisa ngedam, ya tetap melakukan akumulasi gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT pada hari ini. Gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang ya. Dan sekali lagi buat lo yang sedang merayakan Idul Adha ya, selamat ya. Semoga kalian semakin besar berkatnya, dan selain dari itu ya jangan kebanyakan makan kambing ya, hati-hati darah tinggi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.